Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini kita mau bahas tentang 5 cara jitu untuk meningkatkan penjualan menggunakan website. Kita akan bahas tentang strategi marketing dalam memaksimalkan website yang kita punya dan berbagai tips yang bisa kita andalkan. Langsung saja, inilah 5 cara selengkapnya. Cara pertama adalah yang sangat penting untuk dipahami pemilik website adalah kita harus siapkan dulu customer atau user flow di website kita. Contoh, kita harus paham bagaimana kira-kira orang akan melakukan pembelian melalui website kita. Apakah mereka akan lihat halaman penawaran, kemudian menghubungi kita, atau mungkin mereka bisa langsung transaksi di website kita, seperti misalkan di toko online. Nah, alur pembelian ini yang harus kita pikirkan atau kita siapkan terlebih dahulu. Contoh, kalau misalkan di sebuah website toko online, maka pengunjung nanti akan lihat penawaran produk, kemudian mereka bisa memasukkan ke keranjang belanja, dan akhirnya akan bertransaksi. Nah, ini harus disesuaikan dengan produk atau jasa yang Anda jual. Intinya, tentukan dulu bagaimana kira-kira pengunjung akan melakukan order produk atau jasa kita. Pahami dulu journey atau perjalanan mereka sampai mereka bisa order di website kita. Nah, contoh alur misalkan seperti ini. Mereka membuka website kita, kemudian masuk ke halaman penawaran, lalu mereka akan baca penawaran, dan kemudian mereka bisa kontak kita untuk melakukan proses pembelian yang lebih lanjut. Ini biasanya berlaku untuk produk-produk yang sifatnya detail atau produk yang berkaitan dengan jasa. Nah, itu dipahami dulu. Kemudian setelah kita memahami user flow-nya, barulah kita menyiapkan halaman penawaran produk atau jasa. Contoh seperti ini, salah satu halaman di website gramedia.com yang menjual buku saya. Di situ ada deskripsi lengkap tentang produk atau buku yang dijual. Nah, isi halaman penawaran ini bisa bermacam-macam, tapi umumnya berisi info dasar tentang produk, seperti misalkan spesifikasi produknya, kemudian juga bisa ada deskripsi tentang produk tersebut, mulai dari gambarannya, keunggulannya, foto-foto produk, dan detail penawaran dari produk tersebut. Dan yang tak kalah penting, di dalam halaman penawaran itu harus ada call to action untuk mengajak orang membeli produk kita. Nah, lebih lengkap tentang formula menulis halaman penawaran produk atau jasa bisa Anda tonton di 2 video ini. Link videonya sudah saya share di deskripsi dan Anda bisa tonton di sana ya. Yang ketiga, setelah misalnya kita membuat halaman penawaran, jangan lupa untuk menerapkan SEO di website kita. Tujuannya adalah supaya konten website kita ataupun halaman penawaran di website kita bisa punya peringkat yang bagus di pencarian Google. Contoh, misalkan orang ketik keyword tertentu, seperti misalkan buku YouTube marketing atau jasa YouTube marketing misalnya. Nah, nanti mereka akan menemukan penawaran produk kita di hasil pencarian Google itu. Lebih detail tentang cara melakukan SEO pernah saya bahas di video yang ini, linknya ada di deskripsi ya, teman-teman bisa tonton juga. Setelah kita melakukan SEO ataupun juga membuat penawaran di website, maka datangkanlah traffic ke website kita atau datangkan pengunjung. Bisa misalkan menggunakan iklan yang ada di Google, atau bisa juga menggunakan iklan di media sosial, atau menggunakan berbagai platform iklan lainnya. Intinya datangkanlah orang-orang untuk ke website kita dan kemudian melihat penawaran produk kita tadi. Jadi Anda bisa explore berbagai platform ads seperti Google Ads atau Instagram Ads, Facebook Ads, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan mau coba beriklan di Instagram, saya udah ada bikin video panduan untuk mulai beriklan di Instagram. Link video-videonya ada di deskripsi dan Anda juga bisa tonton ya. Nah, yang penting juga, yang kelima adalah memanfaatkan media publikasi lainnya. Jadi setelah kita punya website dan penawaran produk, maka lakukanlah berbagai publikasi di media lain. Dalam hal ini misalkan digital marketing channel yang lain, seperti misalkan memanfaatkan email juga, kemudian juga tadi menggunakan ads, atau kalau punya media-media publikasi, maksimalkanlah cara-cara tersebut supaya orang makin banyak tahu tentang produk kita dan akhirnya akan melakukan pembelian melalui website kita. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya.